Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali nih setelah 2 minggu gak ketemu. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Masih bab fungsi, part 2, yaitu bagian 2. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 2 subbab. Yang pertama adalah grafik fungsi, dan yang kedua adalah bentuk fungsi. Review. Yuk cek lagi catatan matematika kalian minggu lalu. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, kita review dulu pertemuan sebelumnya ya. Nah, apa yang mau kita review? Ibu akan berikan satu buah contoh soal. Buatlah tabel nilai fungsi f memetakan x ke negatif 3 kurangi X dengan X adalah bilangan prima kurang dari 6. Nah, berarti bilangan prima kurang dari 6, maka X-nya itu adalah apa saja? 1. Bilangan prima? Enggak ada 1 ya. Ada 2, kemudian 3, dan 5. Oke, selanjutnya kita tentukan dulu rumus fungsinya. Di sini fungsi f memetakan x ke negatif 3 dikurangi x. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan negatif 3 dikurangi x. Nah, yang harus kita tentukan terlebih dahulu untuk menentukan tabel nilai fungsi adalah nilai fungsinya dulu nih anak-anak. Nah, bagaimana cara menentukan nilai fungsi? Cara menentukan nilai fungsi adalah mencari nilai x-nya. Nah, berapa nilai x-nya? Nilai x-nya itu x-nya ini. Maka fx-nya f dengan x-nya yang pertama 2. F2 sama dengan negatif 3 dikurangi x-nya 2 sama dengan negatif 5. Selanjutnya F berapa lagi? F3. F dengan X-nya 3 sama dengan negatif 3-nya tetap ya, nggak berubah. Dikurangi X-nya jadi 3 sama dengan negatif 3 kurang 3 negatif 6. Oke, terakhir F5. F5, F dengan X-nya sama dengan 5. Maka negatif 3 ini udah ada di rumus, jadi nggak akan berubah ya. Dikurangi X, hanya X-nya yang berubah. X-nya sekarang adalah 5. 5 sama dengan negatif 8. Nah, inilah nilai-nilai fungsinya. Maka kita bisa membuat tabel nilai fungsi. Nah, kalian nanti pakai penggaris ya anak-anak, biar enggak mencong-mencong kayak ibu gini. Oke, kita buat tabel. Yang pertama, baris pertama adalah X, baris kedua adalah Fx. X-nya berapa? Yang ini ya. X-nya 2. Kalau X-nya 2, Fx-nya negatif 5. Negatif 5. Kalau X-nya 3, Fx-nya 6. Negatif 6 maksud ibu. Lalu terakhir, jika X-nya 5, maka Fx-nya negatif 8. Oke, mudah kan? Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari fungsi bagian kedua, yaitu membahas subbab kelima, yaitu grafik fungsi. Nah, gimana cara membuat grafik fungsi? Langsung saja kita pelajari contoh-contoh berikut ya anak-anak. Contoh 1. Oke, ibu bacakan soalnya. Buatlah grafik nilai fungsi f memetakan x ke x. Nah, ini masih yang paling gampang. Dengan x adalah bilangan asli kurang dari 5, maka x-nya adalah 1, 2, 3, 4. 5-nya ditulis nggak? Nggak usah. Nah, anak-anak, bagaimana cara membuat grafik? Langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam membuat grafik fungsi adalah tentukan dulu nilai fungsinya.
Nah, tadi di review sudah Ibu jelaskan ya, sudah Ibu ingatkan kembali bagaimana cara menentukan nilai fungsi. Nah, sekarang kita cari nih nilai fungsi dengan rumus f(x) sama dengan apa? X. Oke, nah selanjutnya kita cari nilai fungsinya. Fx dengan x-nya 1 sama dengan x-nya 1. Gampang ya? F dengan x-nya 2. Maka x 2. Gampang kan? 3. Dan maka x-nya 3. F 4. Maka sama dengan 4. Gampang banget ya. Kita buat tabel fungsinya, tabel nilai fungsinya. Oke. Di sini X, di sini fx. Atau nanti bisa juga kita sebut Y. Kenapa bisa disebut Y? Jadi anak-anak fx sama dengan X ini dapat ditulis juga Y sama dengan X. Nah, kenapa? Nanti kita bisa lihat pada grafik yang akan kita buat. Nah, coba untuk X-nya 1, maka fx-nya 1. Untuk X-nya 2, fx-nya 2 juga. X-nya 3, maka fx-nya 3 juga. Terakhir, untuk x-nya 4, maka fx-nya 4 juga. Gampang bukan? Langkah selanjutnya adalah membuat grafik fungsi fx sama dengan x. Nah, anak-anak tadi sudah Ibu jelaskan bahwa fx itu jika dalam grafik fungsi dapat pula disebut dengan y. Nah, maka bisa kita tulis y sama dengan x. Nah, kenapa? Karena dalam koordinat kartesius itu ada sumbu x dan juga ada sumbu y. Nah, sumbu y inilah yang merupakan nanti kita tuliskan sebagai y atau fx. Nah, sumbu x itu adalah nilai x-nya. Nah, itu sudah tercantum dalam tabel nilai fungsi. Maka itulah pentingnya tabel nilai fungsi. Nah, dalam koordinat kartesius ada horizontal x dan vertikal y. Nah, ada juga sumbu x positif dan sumbu x negatif. Kemudian ada sumbu y positif dan ada sumbu y negatif. Nah, anak-anak, selanjutnya sumbu x positif y positif itu disebut kuadran 1, sumbu x negatif y positif kuadran 2, kuadran 3 sumbu x negatif y negatif, dan terakhir sumbu y negatif x positif adalah kuadran 4. Nah, koordinat kartesius ini nanti akan kalian gunakan hingga SMA. Jadi pelajari baik-baik dan sering-sering latihan agar terbiasa dan lebih memudahkan kalian. Nah, kemudian di sini sudah ada tabel nilai fungsi 1, x-nya 1, y-nya 1, maka titiknya di situ ya. Kemudian selanjutnya untuk x-nya 2 dan y-nya 2, lihat pada koordinat kartesius. Nah, maka titiknya di situ. Kemudian yang ketiga, x-nya 3, y-nya juga 3. Titiknya ada di situ. Oke, dan terakhir untuk x4 dan y4, perhatikan koordinat kartesiusnya. Titiknya ada di sana. Oke. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah menghubungkan titik-titik. Nah, anak-anak kalau yang diketahuinya hanya bilangan asli, itu tidak perlu dihubungkan titik-titiknya. Tapi kalau yang diketahui adalah anggota bilangan real, maka titik-titik tersebut harus dihubungkan. Nah, silahkan hubungkan dari titik pertama, titik kedua, titik ketiga, sampai titik keempat. Nah, kalian bisa meneruskan garisnya. Kenapa? Karena merupakan
kodomain atau range-nya itu merupakan daerah anggota real, anggota bilangan real, maka diteruskan artinya tidak terhingga. Dan juga diberikan tanda panah supaya itu menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak terhingga daerahnya, begitu. Mudah kan? Nah, kalian bisa sebenarnya itu tuh ada lagi tuh garisnya terus memanjang ke sana, terus memanjang ke bawah juga, tapi cukup kalian tuliskan dengan tanda panah. Lalu dituliskan juga uh, fungsinya. Itu hanya tambahan saja sih, kalau enggak pun enggak apa-apa. Fx sama dengan x, begitu. Mudah ya? Nah, itu disebut fungsi identitas. Masih semangat anak-anak? Masih dong tentunya. Ibu lihat masih full nih baterainya. Nah, kita lanjutkan ke contoh kedua. Buatlah grafik, masih tentang grafik, nilai fungsi f memetakan x ke 2x. 2x dengan x adalah x di mana x antara negatif 1 dan juga 4 dengan X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, bagaimana tuh? X-nya ada dalam kurung yang membingungkan ya. Bagaimana cara mendefinisikannya? X di mana X antara negatif 1 dan 4. Nah, di sini nggak ada tanda sama dengan pada tanda kurang darinya, maka satunya perlu ditulis nggak? Nggak perlu, maka dimulai dari 0. Lalu 1, lalu 2, dan 3. 4-nya nggak usah ditulis juga ya, karena nggak ada tanda sama dengannya. Nah, kemudian kita tentukan rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai fungsinya. F dengan X-nya 0. Maka 2 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya F dengan X-nya 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya F 2. Maka 2 kali X-nya 2 juga, sama dengan 2 kali 2, 4. Terakhir F 3. Maka 2 kali X-nya 3. 2 kali 3 adalah 6. Nah, lalu kita buat tabel nilai fungsinya. Oke, di sini ada X, ini bisa kalian tulis Fx, bisa juga kalian tulis Y. Nah, maka kalau X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Fx-nya atau Y-nya 2. X-nya 2, Fx-nya atau Y-nya 4. Terakhir, untuk X-nya 3, Y-nya 6. Mudah ya? Nah, lalu kita akan buat grafiknya. Nah, di sini sudah Ibu cantumkan lagi tabel nilai fungsinya. Kemudian sudah ada koordinat kartesius untuk fungsi fx sama dengan 2x. Atau bisa ditulis juga y sama dengan 2x. Nah, bagaimana cara menentukan grafiknya? Nah, bisa kita lihat dari yang pertama, x-nya 0, y-nya 0. Ada di mana? Itu sumbu titik sumbu pusatnya ya. Kemudian yang kedua, x-nya 1, y-nya 1. Nah, perhatikan koordinat kartesiusnya. Nah, berarti titiknya di sana. X1, Y-nya 2. Kemudian yang ketiga untuk X-nya 2, Y-nya 4. Nah, maka perhatikan koordinat kartesiusnya, di sanalah titiknya. Nah, kemudian yang terakhir untuk X-nya 3 dan Y-nya 6. Maka titiknya ada di sana.
Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Nah, kenapa? Karena range-nya berada di daerah merupakan anggota bilangan real. Nah, maka harus dihubungkan seperti ini. Nah, jangan lupa menggunakan tanda panah yang menunjukkan bahwa garis itu tidak terhingga panjangnya, begitu. Mudah kan? Contoh ketiga. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah membahas dua soal yang sangat mudah. Ibu lanjutkan ke soal yang mudah. Nah, naik ya tingkatannya menjadi soal yang mudah. Buatlah grafik nilai fungsi f memetakan x ke 3x kurangi 4 dengan x-nya di mana x di mana x antara 0 dan 3 dengan x anggota bilangan real. Nah, maka x-nya itu adalah di sana terlihat bahwa ada kurang dari sama dengan, berarti 0-nya dicantumkan, lalu 1, 2, dan terakhir 3 karena ada tanda sama dengan ya, artinya 3-nya juga termasuk. Nah, rumus fungsinya fx sama dengan 3x dikurangi 4. Nah, kita tentukan nilai fungsinya. Dimulai dari f0 sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 4. 3 dikali 0 berapa? 0 dikurangi 4 sama dengan, betul, negatif 4. Selanjutnya, yang kedua f1. F dengan x-nya 1, berarti 3 dikali 1 dikurangi 4. Sama dengan 3 dikali 1, 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Oke, yang ketiga, F2 sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 4 sama dengan 3 dikali 2, 6 ya, dikurangi 4 sama dengan 2. Yang terakhir, untuk F3 sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 4 sama dengan 3 dikali 3-nya 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Oke, kita buat tabel nilai fungsinya dulu ya. Nah, usahakan kalian pakai penggaris ya kalau mau nyatet biar enggak jelek kayak ibu gini tulisannya. Nah, di sana ada baris X dan juga Y. Untuk X-nya 0, Y-nya negatif 4. Untuk X-nya 1, Y-nya negatif 1. Kemudian untuk X-nya 2, Y-nya 2 juga. Untuk X-nya 3, Y-nya 5. Oke, kita lanjutkan menggambar grafik fungsinya ya. Nilai Y yang sudah kalian cari tadi sudah Ibu cantumkan kembali tabel nilai fungsinya. Sekarang kita gambar grafiknya. Grafik untuk Y sama dengan 3X dikurangi 4. Nah, dimulai dari yang pertama. Untuk X-nya 0, Y-nya negatif 4. Nah, perhatikan koordinat kartesiusnya. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Nah, ada di bawah sana. Nah, selanjutnya untuk X-nya 1, Y-nya negatif 1. Nah, ada di kuadran 4 ya. Nah, Ibu tuliskan titiknya. Oke, selanjutnya untuk X-nya 2, Y-nya 2. Nah, berada di kuadran 1. Oke, yang terakhir untuk X-nya 3, Y-nya 5. Masih di kuadran 1 juga. Jangan sampai terbalik ya, X-nya yang 3, Y-nya yang 5. Oke, nah dari titik-titik tersebut kita hubungkan menjadi sebuah garis. Oke, jangan lupa menggunakan tanda panah ya. Nah, kalau untuk penulisan fungsinya Y sama dengan 3X kurang 4 di dekat garis itu
Nggak harus sih, tapi kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak pun juga nggak apa-apa, begitu. Di sini Ibu tuliskan saja ya, Y sama dengan 3X dikurangi 4. Contoh terakhir, contoh nomor 4. Nah, ini juga masih mudah ya. Kalian kalau sering latihan akan terbiasa kok. Jadi sering-sering latihan. Oke, buatlah grafik nilai fungsi f memetakan x ke negatif x tambah 5 dengan x-nya adalah x di mana x antara 0 dan 4. Maka x sama dengan 0 dituliskan ya nolnya, lalu 1, 2, 3, 4-nya nggak perlu karena di sana nggak ada tanda sama dengannya. Lalu kita cari nilai fungsinya dengan rumus fx sama dengan negatif x tambah 5. Maka fx, f0 dulu, f0 negatif 0, x-nya ganti dengan 0, ditambah 5 sama dengan 5. Bukan negatif 5 ya, tetap 5. F1 sama dengan negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. Ketiga, F2 sama dengan negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Terakhir, F3 sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Oke, kita buat tabel nilai fungsinya. Oke, buat 2 baris ya, tetap dengan baris pertama itu X-nya dan baris kedua itu Y-nya. Untuk X0, Y-nya 5, X-nya 1, Y-nya 4, X-nya 2, Y-nya 3, terakhir X-nya 3, Y-nya 2. Nah, gampang kan? Dalam setiap soal Ibu selalu bilang mudah kan, gampang kan, kayak gitu ya. Karena memang sudah tugas Ibu memberikan soal yang bisa memudahkan kalian. Tapi Ibu yakin kalau kalian selalu latihan itu akan lebih mudah, nggak akan jadi sulit begitu. Nah, hari ini kita akan membahas soal yang keempat, yaitu Y sama dengan negatif X tambah 5. Nggak ada yang sulit ya, semuanya mudah. Nah, Ibu jadi teringat sesuatu yang sering Agim ungkapkan, bahwa ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama itu adalah hayin, yang kedua itu ada layin, yang ketiga itu ada korib, dan yang keempat itu ada sahal. Hayin itu artinya tenang ya, nggak gerasa gerusu gitu, nggak terburu-buru. Jadi orangnya tuh tenang gitu. Yang kedua itu lain itu lembut, jadi nggak berbicara keras. Korib itu akrab atau dekat. Yang terakhir sahal. Nah, itu udah tugas Ibu ya, sahal memudahkan kalian. Nah, yang paling penting untuk kalian itu hari ini adalah hayin. Nah, kalian harus tenang dalam mengerjakan tugas matematika ini. Jangan terburu-buru menyerah, jangan terburu-buru pasrah nggak bisa, tapi yakin kalian pasti bisa kalau mau mencoba. Jadi banyak-banyak latihan ya. Terapkan hayin ini dalam mengerjakan soal grafik fungsi. Oke, nah ini juga masih mudah. Dari tadi nggak ada yang sulit ya, hanya sangat mudah dan yang ini mudah gitu. Nah, kita buat grafik fungsinya dengan menggunakan tabel nilai fungsi. Yang pertama untuk X-nya 0, Y-nya 5. Nah, perhatikan koordinat kartesiusnya. X-nya 0, Y-nya 5. Titiknya ada di situ ya. Terlihat X-nya 1, Y-nya 4. Oke. Nah, masih di kuadran 1. Untuk X-nya 2, Y-nya 3. Masih di kuadran 1 juga. Jangan sampai tertukar ya. X-nya yang 2, Y-nya yang 3.
Dan terakhir, nah ini X-nya 3, Y-nya 2. Hati-hati tertukar anak-anak. Karena kalau tertukar nanti tidak akan membentuk garis linear atau garis lurus begitu. Dan langkah terakhir adalah hubungkan keempat titik tersebut menjadi sebuah garis. Oke, garis yang tak terhingga panjangnya ya, karena merupakan anggota bilangan real. Nah, yang Oke, mudah kan? Yang terakhir kita tuliskan fungsinya Y sama dengan negatif X tambah 5. Begitu, semoga kalian semakin dimudahkan ya. Semangat! Masih semangat kan? Kita lanjut ya ke subbab yang keenam, yaitu bentuk fungsi. Nah, bentuk fungsi ini ada 3. Apa saja bentuk-bentuk fungsi itu? Mari kita simak. Yang pertama, bagian A adalah fungsi konstan. Rumusnya adalah fx sama dengan c. Dengan c itu merupakan konstanta. Nah, lihat pada contoh yang pertama, di sana menunjukkan bahwa yang pertama itu merupakan grafik fungsi fx sama dengan 3. Nah, artinya berapapun x-nya, fx-nya tetap 3 begitu anak-anak. Untuk yang kedua, di sana menunjukkan bahwa grafik fungsi y(x) sama dengan 4. Nah, artinya berapapun nilai x-nya, fx-nya atau y(x)-nya tetap sama dengan 4. Yang bagian B, yaitu fungsi linear. Yang dari tadi kita buat fungsinya itu merupakan fungsi linear ya anak-anak. Itu contohnya ada di contoh nomor 1, itu ada Y sama dengan 3X kurang 4 yang tadi kita sudah buat ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada fungsi berapa itu negatif 2x tambah 4. Nah, itu merupakan grafik fungsi linear. Dan yang akan kita pelajari pada kelas 8 ini hanya fungsi linear saja. Begitu. Dan fungsi konstan tentunya ya. Nanti untuk fungsi yang ketiga yang akan kalian pelajari itu tidak dibahas lebih dalam lagi. Begitu. Ini dia yang terakhir, fungsi kuadrat. Nah, rumusnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini hanya dibahas sekilas saja ya, tidak dibahas secara mendalam. Apalagi Ibu minta untuk menggambar grafik ini. Tidak, karena nanti akan kalian pelajari ketika kelas 9 dan juga SMA. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan sekilas aja tentang fungsi kuadrat. Jadi ada 2 jenis, ada yang fungsinya, grafik fungsinya menghadap ke bawah dan juga ada yang menghadap ke atas. Nah, itu masing-masing memiliki perbedaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini sudah membahas 2 materi penting, yaitu adalah grafik fungsi dan juga bentuk-bentuk fungsi. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan 4 sifat tadi ya anak-anak, terutama Hain dalam membahas soal matematika ini. Semoga kalian dimudahkan karena ibu pun gak akan memberikan soal yang sulit-sulit kok. Untuk minggu depan kita masih akan membahas fungsi, tapi materi yang akan kita bahas itu adalah yang pertama ada banyak pemetaan yang mungkin, kemudian ada korespondensi satu-satu, dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Mohon maafkan ibu hari ini ya. Kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.